Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Pahlevi dari Divisi Rantai Pasok dan Logistik, yang pada hari ini akan menjelaskan terkait IoT untuk plantation, solusi murah, mandiri, dan open source untuk digitalisasi perkebunan, yang dibukin oleh Pak Purbo. Yang pertama ada eksekutif summary dari buku ini yang menegaskan bahwa digitalisasi perkebunan tidak harus mahal, rumit, atau bergantung penuh pada sistem tertutup. Fokus utamanya adalah solusi IoT yang murah, bisa dibuat mandiri, sendiri, dan berdaulat. Sehingga kebun dapat mulai dari kebutuhan nyata di lapangan, membaca cuaca mikro, memantau tanah dan air, membangun early warning system, melacak aset, dan mempercepat respon operasional. Karena itu buku ini secara sadar menemukan APRS dan jaringan mesh sebagai opsi murah yang menarik untuk pembelajaran, pelacakan, telemetri sederhana, dan konektivitas lokal dengan peralatan yang relatif terjangkau. Di sisi lain, untuk kebutuhan yang lebih profesional dan lebih siap dikembangkan, buku ini juga membahas tentang LoRaWAN sebagai LPWAN yang cocok untuk sensor I/O power di area luas, serta NB-IoT sebagai pilihan berbasis operator ketika cakupan jaringan memadai dan organisasi ingin mengurangi beban pembangunan jaringan privat sendiri. Perangkat lapangan yang ditekankan juga realistis dan mudah diakses, terutama ESP32 dan Arduino untuk node sensor, sementara pengumpulan data integrasi dan visualisasi diarahkan ke Linux server, agar sistem tetap terbuka, fleksibel, dan mudah dikembangkan bertahap. Dengan pendekatan ini, buku tidak menjual mimpi teknologi yang berlebihan, tetapi penawaran jalan yang praktis. Mulai dari masalah, bangun pilot kecil, pakai perangkat murah, gunakan sistem terbuka, lalu tumbuhkan secara bertahap menjadi infrastruktur digital perkebunan yang benar-benar dipakai dan dikuasai sendiri. Dalam materi ini, menekankan bahwa digitalisasi perkebunan melalui IoT tidak harus mahal, rumit, atau bergantung pada sistem tertutup. Fokus utamanya adalah membangun solusi yang murah, mandiri, dan berdaulat dengan memulai dari kebutuhan nyata di lapangan. Lesson learned utama adalah keberhasilan IoT lebih ditentukan oleh cara implementasinya daripada kecanggihan alat. Implementasi yang sehat perlu dimulai dari masalah prioritas. Dibuktikan melalui pilot kecil kurang lebih 10 hingga 20 titik agar pembelajaran cepat dan biaya terkendali. Lalu dievaluasi secara jujur sebelum direplikasi bertahap. Pada akhirnya, sistem harus diikat ke SOP dan operasi harian agar berkelanjutan. Selain itu, manfaat IoT di perkebunan ini harus kembali pada dampak operasional yang paling terasa, yaitu efisiensi dalam mengurangi cek berulang dan pemborosan perjalanan atau energi. Peningkatan keselamatan melalui alarm dini, mutu data yang lebih baik, dan respons yang lebih cepat. Pembelajaran berikutnya adalah pentingnya disiplin, desain, dan pengukuran manfaat yang relevan dengan pengguna. Evaluasi tidak boleh berhenti pada alat terpasang atau dashboard berjalan, tetapi harus menilai menilai apakah informasi datang lebih cepat, respon lapangan yang membaik, titik kritis lebih cepat terlihat, kerja manual berkurang, dan pengguna merasa terbantu, serta secara terbuka mengidentifikasi kelemahan sensor atau jaringan yang bermasalah. Dashboard membingungkan, alarm tidak efektif, dan tingkat adopsi pengguna. Berikut juga ada ringkasan singkat dari eh, bab yang tadi. Yang pertama ada IoT adalah sistem kerja berbasis data, bukan sekadar alat elektronik. Fondasi umumnya adalah sensor, konektivitas, dan pemrosesan. Lalu berakhir di aplikasi pengguna. Cara kerjanya sederhana. Alat membaca, data dikirim, sistem mengolah, dashboard menampilkan, alarm memberi tanda, lalu manusia bertindak. Contoh paling mudah di kebun adalah cuaca, tanah, air, alarm, dan pelacakan aset. Membaca awam cukup memahami istilah minimum yang paling berguna untuk pekerjaan sehari-hari. IoT tidak harus rumit, tetapi harus jelas masalah yang ingin diselesaikan. Berikut materi yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.